Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Wulandari dengan NIM 2304045020024, kelas D, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Jadi di sini saya akan menganalisis film Welcome to Samdalri untuk memenuhi tugas akhir dasar-dasar psikologi sosial. Nah, film Welcome to Samdalri merupakan sebuah drama Korea yang mengangkat tema kehidupan masyarakat di sebuah desa kecil dan hubungan antara individu-individu yang memiliki latar belakang dan karakter yang berbeda. Dalam film ini, banyak elemen sosial yang dapat dianalisis berdasarkan teori-teori dalam psikologi sosial dan sosiologi. Yang pertama itu interaksi sosial. Interaksi sosial dalam Welcome to Samdalri dapat terlihat dalam hubungan antar warga desa yang memiliki dinamika yang khas. Karakter-karakter utama berinteraksi dalam berbagai situasi, mulai dari pertemuan sehari-hari, konflik, hingga kerjasama. Melalui interaksi ini, kita melihat bagaimana individu beradaptasi dengan norma sosial setempat, serta bagaimana mereka membentuk dan mengubah hubungan pribadi. Yang kedua, proses sosialisasi. Proses sosialisasi dalam film ini sangat kuat. Dapat dilihat dalam film ini karakter utama yang datang dari latar belakang yang berbeda harus belajar beradaptasi dengan budaya dan kehidupan di desa Samdalri. Misalnya, karakter yang sebelumnya hidup di kota besar harus menyesuaikan diri dengan ritme dan nilai-nilai desa yang lebih tradisional. Selanjutnya yang ketiga ada perubahan sikap. Perubahan sikap dapat terlihat pada beberapa karakter utama yang mengalami evolusi dalam cara mereka memandang kehidupan dan hubungan sosial. Karakter yang awalnya mungkin skeptis atau tidak peduli dengan kehidupan sosial desa, seiring berjalannya waktu mulai merasa terikat dan terlibat dengan komunitas. Proses ini menunjukkan bahwa sikap seseorang dapat berubah melalui pengalaman sosial dan interaksi yang terjadi. Yang keempat, kepatuhan. Dalam film ini tercermin ketika warga desa mengikuti norma-norma yang ada dalam komunitas mereka. Meskipun beberapa mungkin memiliki pandangan yang berbeda, misalnya kehidupan beberapa karakter merasa tidak setuju dengan aturan tertentu. Mereka tetap mengikuti peraturan karena norma sosial yang ada di desa. Kepatuhan ini seringkali dipengaruhi oleh adanya tekanan sosial dari kelompok atau masyarakat. Selanjutnya yang kelima adalah konformitas dan pengaruh minoritas. Konformitas dalam film ini dapat terlihat ketika karakter-karakter utama mencoba menyesuaikan diri dengan norma kelompok, namun ada juga pengaruh minoritas di mana individu-individu yang memiliki pandangan atau nilai yang berbeda dari minoritas mencoba mempengaruhi orang lain untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan pandangan mereka. Dinamika ini memperlihatkan bagaimana pengaruh kelompok mayoritas atau minoritas dapat membentuk perilaku individu. Adapun yang keenam, dinamika kelompok. Dalam film ini muncul dalam interaksi antar warga desa yang membentuk kelompok-kelompok dengan peran dan fungsi sosial tertentu. Kelompok-kelompok ini seringkali memiliki tujuan yang sama, seperti mempertahankan tradisi atau mencapai tujuan bersama. Konflik dan kerjasama dalam kelompok juga menggambarkan dinamika kelompok yang kompleks dalam masyarakat kecil. Yang ketujuh yaitu kepemimpinan kelompok. Kepemimpinan dalam film ini juga menjadi hal yang penting. Kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh posisi atau kekuasaan formal, tetapi juga melalui pengaruh yang dimiliki oleh individu terhadap kelompok. Karakter yang memiliki kualitas kepemimpinan baik melalui kebijaksanaan, ketegasan, atau kemampuan untuk menyelesaikan masalah akan mempengaruhi arah dan dinamika kelompok di desa. Yang kedelapan adalah identitas diri. Dalam film ini sangat kuat karena banyak karakter yang berusaha menemukan siapa mereka sebenarnya dalam konteks sosial yang baru. Karakter-karakter tersebut seringkali menghadapi dilema dalam membangun identitas diri mereka, terutama ketika mereka berada di luar zona nyaman mereka. Proses pencarian identitas ini mencerminkan perjuangan banyak orang dalam hidup mereka, di mana mereka berusaha untuk menyeimbangkan antara apa yang mereka inginkan dan apa yang diinginkan oleh masyarakat di sekitar mereka. Yang kesembilan, konsep diri.
Dalam film ini sangat terkait dengan bagaimana individu memandang dirinya dalam konteks sosial. Karakter-karakter utama mulai merenungkan siapa mereka sebenarnya dan bagaimana mereka diterima dalam kelompok sosial. Ada karakter yang merasa terasing di awal film, namun mereka perlahan-lahan mulai merasa diterima dan mengembangkan konsep diri yang lebih positif. Dan yang terakhir ada harga diri. Harga diri dalam film ini dapat dilihat dari bagaimana karakter-karakter utama menghargai diri mereka sendiri. Karakter yang mengalami tekanan sosial atau konflik batin seringkali merasa rendah diri. Namun seiring dengan perkembangan cerita, mereka mulai memahami dan menerima diri mereka dengan lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan harga diri mereka. Baik, mungkin itu saja penyampaian hasil analisis terhadap film Welcome to Samdalri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.